Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Priyatama Sukasa dengan NIM 2306328 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep arsitektur dan keunggulan mikroprosesor 64 byte. Yang pertama, untuk mikroprosesor 64 byte adalah unit pemrosesan pusat atau CPU yang mampu menangani data dan alamat memori dalam ukuran 64 byte. Ini berarti prosesor dapat memproses instruksi menangani lebih banyak data dalam satu siklus clock dan mengakses memori lebih besar dibandingkan mikroprosesor 32 byte. Nah, untuk jenis mikroprosesor 64 byte, yang pertama ada mikroprosesor x86 sampai 64 atau AMD 64 dan Intel 64. Ini digunakan di PC dan server. Dikembangkan pertama kali oleh AMD atau AMD 64, lalu diadopsi oleh Intel atau Intel 64. Untuk contoh masing-masing AMD dan Intel, di sini ada AMD Ryzen, ada Threadripper, ada ePEC. Dan untuk di Intel sendiri, di sini ada Intel Core i Series. Nah, seperti yang mana kita ketahui, untuk Intel Core i Series ini ada beberapa seri seperti i3, i5, i7, i9. Nah, yang kedua, mikroprosesor ARM 64 byte atau ARM v8 dan ARM v9. Ini digunakan pada smartphone, tablet, dan beberapa server. Yang pastinya lebih hemat daya dibandingkan x86 dan 64. Contohnya seperti Snapdragon 8 Gen series atau Qualcomm, Samsung Exynos 2200, 2400. Lalu yang terakhir MediaTek Dimensity series. Dan yang ketiga, mikroprosesor PowerPC 64 byte. Ini digunakan dalam server superkomputer dan sistem tertanam. Contohnya seperti IBM Power 10 yang digunakan dalam server dan superkomputer. Lalu ada Xbox 360 dan PlayStation 3 yang menggunakan PowerPC berbasis 64 byte. Lalu selanjutnya ada mikroprosesor RISC V 64 byte. Di sini arsitektur open source semakin populer untuk perangkat IoT dan sistem tertanam. Contohnya C5 U74 yang digunakan dalam pengembangan sistem tertanam dan AI. Dan yang kelima, ada mikroprosesor Spark. Ini dikembangkan oleh Sun Microsystem dan sekarang dipegang oleh Oracle. Ini digunakan dalam server kelas enterprise, contohnya Oracle Spark M8. Nah, mikroprosesor 64 byte kini menjadi standar dalam hampir semua perangkat modern, dari PC, laptop, smartphone, hingga superkomputer. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan arsitektur dari mikroprosesor 64 byte ini. Sebelum itu, apa sih arsitektur mikroprosesor ini? Nah, dalam konteks mikroprosesor, arsitektur merujuk pada rancangan atau struktur internal dari suatu prosesor, termasuk
bagaimana data diproses, bagaimana instruksi dijalankan, bagaimana komponen-komponen seperti register, cache, ALU, atau arithmetic logic unit, dan unit kontrol diatur serta berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk arsitektur tersendiri, yang pertama ada register 64 byte. Register 64 byte adalah tempat penyimpanan data sementara di dalam prosesor. Dalam mikroprosesor 64 byte, register umum atau general purpose register berukuran 64 byte yang memungkinkan operasi matematika dan logika dengan bilangan besar tanpa perlu membagi data ke dalam beberapa instruksi. Lalu contoh register dalam arsitektur x86 sampai 64 atau AMD 64 seperti RAX, RBX, RCX, RDX sebagai register umum. Lalu ada RIP atau instruction pointer sebagai penunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Lalu ada RSP atau stack pointer untuk menunjuk ke lokasi atas dari stack. Lalu yang kedua ada unit eksekusi dan ALU atau arithmetic logic unit. Nah, ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika atau AND, OR, SOR. Mikroprosesor 64 byte memiliki ALU yang dapat menangani operasi dengan operand 64 byte yang meningkatkan kecepatan pemrosesan data besar dan kompleks. Lalu yang ketiga ada 64 byte. Bus data digunakan untuk mentransfer data antara komponen prosesor dan sistem komputer. Bus data 64 byte berarti dalam satu siklus clock, prosesor dapat mengambil atau mengirimkan 64 byte data sekaligus, meningkatkan bandwidth, memori, dan performa keseluruhan. Nah, lalu bus alamat yang berukuran 64 byte memungkinkan akses hingga 16 exabyte atau EB memori fisik dibandingkan dengan batas 4 GB pada prosesor 32 byte. Lalu selanjutnya ada cache memory. Cache memory adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor. Mikroprosesor 64 byte umumnya memiliki cache yang lebih besar dibandingkan dengan 32 byte. Terdiri dari ada L1 cache yang tercepat terintegrasi langsung dengan core CPU. Lalu ada L2 cache lebih besar dari L1 untuk menyimpan data yang sering digunakan. Lalu yang terakhir ada L3 cache lebih besar lagi, berbagai data antara core prosesor. Nah, lalu yang kelima ada manajemen memori virtual. Mikroprosesor 64 byte mendukung arsitektur paging memori virtual yang memanfaatkan tabel halaman lebih besar 64 byte untuk meningkatkan efisiensi manajemen memori. Hal ini memungkinkan sistem operasi dan aplikasi menggunakan lebih banyak memori tanpa batasan 4 GB seperti pada arsitektur 32 byte. Lalu yang keenam ada unit control dan decoder instruksi. Unit control bertanggung jawab atas eksekusi instruksi dengan mengatur aliran data dalam CPU. Decoder instruksi
menerjemahkan kode mesin ke dalam sinyal kontrol untuk dieksekusi unit eksekusi. Lalu arsitektur 64 byte memiliki set instruksi yang lebih kompleks seperti x86 sampai 64 atau AMD 64 untuk prosesor Intel dan AMD serta ARM64 atau AARCH64 untuk prosesor berbasis ARM. Nah, lalu yang ketujuh ada multi-core dan hyper-threading. Hyper-threading Intel atau simultaneous multithreading SMT dan AMD memungkinkan setiap core mengeksekusi 2 thread sekaligus, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Nah, dapat disimpulkan arsitektur mikroprosesor 64 byte menawarkan peningkatan besar dalam performa, efisiensi memori, dan eksekusi instruksi dibandingkan dengan yang 32 byte. Dengan fitur seperti register 64 byte, bus data lebar, cache lebih besar, dan multi-core, mikroprosesor ini menjadi standar dalam sistem komputer modern, server, dan perangkat seluler. Nah, lalu untuk keunggulan dari mikroprosesor 64 byte. Mikroprosesor 64 byte ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang mikroprosesor 32 byte, terutama dalam hal performa, efisiensi, dan kapasitas memori. Berikut ini ada beberapa keunggulan utama dari mikroprosesor 64 byte. Yang pertama, ada kemampuan mengakses memori lebih besar. Yang pasti dapat mengakses lebih dari 4 GB RAM, berbeda dengan yang prosesor 32 byte, yang terbatas hanya pada 4 GB. Lalu ini bisa menangani hingga 16 exabyte atau IB memori virtual, membuatnya ideal untuk server, workstation, dan aplikasi berat. Lalu yang kedua, kinerjanya lebih cepat. Register 64 byte memungkinkan CPU memproses lebih banyak data dalam satu siklus, meningkatkan efisiensi eksekusi program. Lalu yang ketiga, efisiensi multitasking yang lebih baik. Terutama bisa menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Lalu, cocok juga untuk sistem operasi modern yang membutuhkan sumber daya sebesar seperti Windows 10 atau Windows 11, macOS, dan Linux versi yang terbarunya. Lalu yang keempat, keamanan lebih baik. NX byte atau No Execute byte mencegah eksekusi kode berbahaya di area memori tertentu, mengurangi resiko serangan malware. Lalu ada ASLR atau Address Space Layout Randomization untuk mengacak lokasi memori program untuk mencegah eksploitasi keamanan. Lalu ada instruksi ekskripsi tingkat lanjut seperti ASNI pada prosesor Intel dan AMD mempercepat proses enskript data. Lalu yang kelima, ada kompatibilitas dengan software modern. Nah, sebagian besar aplikasi dan sistem operasi saat ini dioptimalkan untuk arsitektur 64 byte, termasuk software, desain, rendering, dan gaming pastinya. Tetap bisa menjalankan aplikasi 32 byte melalui mode kompatibilitas, meskipun performanya mungkin sedikit berbeda. Nah, yang terakhir, ada lebih efisiensi dalam pengolahan data dan grafis.
yang tentu ini lebih cepat dalam pengolahan grafis dan video berresolusi tinggi karena mendukung arsitektur SIMD atau Single Introduction Multi Data seperti SEE4, AVX, dan lainnya. Lalu, pastinya cocok untuk gaming modern yang membutuhkan pemrosesan AI, grafis, dan fisikal lebih kompleks. Nah, dapat disimpulkan juga, mikroprosesor 64 byte menawarkan keunggulan besar dalam kapasitas memori, kecepatan pemrosesan, multitasking, keamanan, dan efisiensi pengolahan data. Dengan semakin luasnya adopsi software dan sistem operasi berbasis 64 byte. Arsitektur ini menjadi standar di berbagai perangkat, mulai dari PC, laptop, server, hingga smartphone modern. Nah, mungkin untuk sekian penjelasan mengenai konsep arsitektur dan keunggulan mikroprosesor 64 byte. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Priyatama, izin pamit undur diri.